Saat kita bersalah, Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus insafkan, dan kita berbalik dan bertobat. Amin. Hiduplah oleh iman, bukan karena oleh kekuatan, bukan oleh karena kecakapan. Hidup dengan bergantung percaya kepada Allah, sebagaimana kita sebagai mempelai, calon mempelainya Allah, kita percaya bahwa mempelai kita akan memberi kita yang terbaik. Kalau seorang gadis ingin mencari suami, pasti kan dia akan lihat kriterianya. Kira-kira calon suaminya bisa menjamin kehidupannya. Dia harus meyakinkan dirinya dulu untuk memilih suami. Seperti itu juga saat kita meyakinkan diri kita bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, ya mari kita ikut Tuhan Yesus. Gak usah ikut yang lain, gak usah ikut Yesus yang lain. Ada Yesus yang lain, maksudnya begini, di gereja sana masih ada yang namanya Yesus yang lain. Hanya seorang manusia yang bisa berkata bahwa Yesus memberkatimu, Yesus memberkatimu. Tetapi di balik itu semua ada keuntungan pribadi. Di luar sana masih banyak hamba Tuhan yang mencari keuntungan di balik firman. Yesus pribadi, memberitakan Yesus untuk keuntungan pribadi masih banyak. Itulah sebabnya saudara dan saya mengenal Yesus lebih dulu, mengenal Dia lebih sungguh. Karena hidup oleh iman itu bukan hidup oleh janji-janji yang terlihat, tetapi janji-janji yang belum kita lihat. Kita nggak tahu anak kita masa depannya seperti apa nantinya. Dengan baik, saat kita menaruh benih ilahi, kita mendoakannya, mensupportnya, suatu waktu nanti pasti dia akan menjadi anak yang terbaik. Amin. Kita nggak tahu masa depan anak cucu kita, tapi satu hal kita tahu, Yesus memelihara kehidupannya. Di tangan Yesus tidak ada yang mustahil. Berikutnya, hal yang ketiga, kalau kita mau menyenangkan Allah, kita harus menyaksikan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Tuhan gak minta banyak untuk kita bersaksi, menginjil satu kasih. Tuhan belum meminta itu. Tuhan meminta dulu satu, tunjukkan kasih-Ku yang ada padamu bagi mereka. Kita ngomong injil, tapi kalau kasih kita gak ada nampak di orang lain, itu omong doang. Bagaimana orang mau selamat sedangkan lihat kehidupan kita ada, itu lebih dari rasul hidupnya, tapi kelakuannya iblis aja malu. Wah, itu yang celaka. Kasih Allah harus nampak dulu dalam kehidupan kita, baru kita bisa memberitakan bagi orang lain. Itu yang lebih berdampak. Masalah kehidupan kita ada dalam tangan Allah. Itu membentuk kita dengan kasih-Nya untuk menjadi utusan-utusannya bagi sesama kita. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kasih itu hidup dalam kehidupan kita, dan kita bersungguh-sungguh mengasihi sesama kita berdasarkan kasih. Dan kebenaran inilah yang menyenangkan hati Allah, bahwa Dia ada bersama kita melalui firman. Kita tidak bisa ngomong kasih, kita tidak bisa ngomong menjadi amanat agungnya Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan.
Firman Tuhan bagaimana kita melakukannya? Kita dengar, kita renungkan dan lakukan seperti saat ini, yang mengajak kita untuk menyenangkan Allah. Amin. Menyenangkan Allah, yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu semua adalah pengetahuan Allah. Cuma satu yang Allah nggak bisa lihat saat kita melakukan dosa. Sebab Alkitab katakan matanya terlalu suci untuk melihat dosa. Tetapi di balik satu hal dosa ini ada karya pengampunan yang begitu dalam, ada karya pengampunan yang begitu besar bagi kita. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kita yang dapat memisahkan kisah kita dari kasih Allah pada kehidupan kita. Percaya nggak kalau segala masalah kita, segala persoalan kita nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gitu doang. Percaya nggak nih? Masalah kita, persoalan kita nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Kita baca yuk. Roma 8. Kitab Roma 8 ayat 38 dan 39. Di sini kitab Roma menulis dengan jelas. Roma 8 dan 39. Berdapat Bapak Ibu? Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jangan mempersoalkan pergumulan hidup kita lebih besar dari kuasa Tuhan, karena kasih-Nya ada pada kita untuk memberikan kita jalan keluar. Jangan mempersoalkan kehidupan kita ini menjadi susah karena mengenal Tuhan, tapi lihat kasih-Nya bahwa di balik kesusahan kita akan timbul kemilau-kemilau kebenaran yang menyenangkan Allah. Saat kita mampu menyangkal diri kita, itu artinya kita ingin menjadi serupa dengan Allah. Amin. Ingin menjadi kekasih Allah yang begitu serupa dengan gambar Khalilnya. Seperti kita selalu mau menyenangkan pasangan kita, demikian hendaklah kita lebih lagi untuk menyenangkan Allah. Kalau dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga, yang sudah bersuami, yang sudah berumah tangga, itu seringkali pengennya menyenangkan istri atau suami. Betul? Kayaknya satu keinginan gitu, nyenangin istri atau suami. Nah, terlebih lagi kalau kita ingin menyenangkan Allah, kita berikanlah hal yang terbaik bagi Tuhan. Hal yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan